warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akram Zuhdi dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan tentang globalisasi. Pengertian globalisasi. Secara etimologis, kata globalisasi diambil dari kata globe yang berarti bola dunia. Kemudian kata ini berubah menjadi global yang diartikan sebagai universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Dari kata itulah muncul istilah globalisasi. Kata ini ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang membawa seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain. 2. Karakteristik globalisasi. Meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. Meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. 3. Proses globalisasi. Untuk mengurangkan proses globalisasi diharuskan adanya penelusuran sejarah berbagai negara di dunia terlebih dahulu. Proses globalisasi tidak hanya berlangsung pada saat ini, melainkan sudah dimulai sejak masa lampau. Jika ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh sekitar tahun 1000 Masehi dan 1500 Masehi. Ketika itu manusia mulai mengenal perdagangan antar negara. Contohnya, para pedagang dari Tiongkok dan India mendominasi perdagangan dan dilanjutkan oleh kaum muslim di Asia dan Afrika pada awal abad pertengahan. Mereka banyak membuat berbagai jaringan perdagangan, mulai dari Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan nilai-nilai agama dan budaya ke seluruh penjuru dunia. 4. Faktor pendorong globalisasi. 1. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. 2. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. 3. Kemudahan migrasi. 4. Merebaknya kerjasama antar negara. 5. Teori globalisasi. Teori globalisasi banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Cochrane dan Paine yang menegaskan bahwa dalam kaitan dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoris yang dapat dilihat, yaitu sebagai berikut. Para globalisasi percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap berbagai orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. 6. Gejala globalisasi. Penciptaan dan pengadaan berbagai aspek kehidupan seperti produk, gaya hidup, ataupun praktik-praktik politik saat ini cenderung tidak lagi dibatasi oleh kaidah-kaidah atau batasan-batasan geografis ataupun struktural. Globalisasi bisa muncul dalam bentuk pengadaan praktek ataupun produk yang telah ada sebelumnya, tetapi bisa juga muncul dari hal-hal yang baru. Perluasan dan pemekaran hubungan sosial, aktivitas, dan saling tergantung. Globalisasi juga ditandai dengan dan pemekaran dalam artian spasial dan temporal. Semua kegiatan hubungan dan proses berlangsung pada saat yang bersamaan dalam skala global dan berlangsung selama 24 jam.
Perluasan dan pemekaran temporal dan spasial ini dapat terlihat seperti adanya operasi kegiatan finansial global, change terrorist, kelompok teroris, atau gerakan-gerakan sipil global. 7. Dampak globalisasi terhadap perusahaan dan komunitas. A. Urbanisasi. Alasan globalisasi menimbulkan urbanisasi adalah globalisasi akan menimbulkan dampak kemajuan dan perkembangan di wilayah perkotaan. B. Kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. C. Globalisasi dan pencemaran. Dengan semakin majunya peradaban manusia akan menuntut semakin banyak aktivitas manusia yang akan dilakukan di muka bumi demi tujuan pemenuhan kebutuhan hidup. Hampir semua aktivitas tersebut menyebabkan penambahan emisi gas rumah kaca akibat penggunaan bahan bakar fosil dalam jangka panjang ternyata telah memberikan akibat negatif terhadap kehidupan di dunia. D. Kriminalitas. Adanya era globalisasi, kriminalitas di masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan adanya globalisasi dapat menyebabkan salah satunya adalah kebutuhan hidup semakin meningkat. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, ia melakukan berbagai macam cara singkat seperti mencuri. 8. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Berkembangnya internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia dengan mudah tanpa dapat dikontrol oleh negaranya. Ide-ide, nilai, dan norma yang tidak jarang ditentang dengan ide nilai suatu bangsa dengan mudahnya masuk dan mempengaruhi seseorang hanya dengan duduk di depan sebuah komputer. Gejala-gejala seperti itu dapat kita saksikan dan maraknya kasus kenakalan dan dekadensi moral remaja. Bila hal ini tidak direspon dengan baik, kita akan mengalami hilangnya generasi penerus bangsa, dan ini tentu adalah malapetaka bagi eksistensi bangsa.